Soal yang pertama, 51 ditambah 2 pangkat 2025 ya. 2 pangkat 2025 dikali 6 pangkat 2 itu kan 36. Kurang 2 berapa? 34 ya. Dibagi 3 ditambah 2 pangkat 2026 gitu ya. Nah ini kan masing-masing itu bisa dibagi 17. Jadi kita bisa keluarin nih si 17-nya. Jadi kayak gini nih. 17 dikali berapa tuh supaya jadi 51? Kali 3 ya. Ditambah yang atasnya ini tuh jadi 2 dikali 2 pangkat 2025 kan. 2 pangkat 2025. Nah gini. Nah dibagi sama 3 plus 2 pangkat 2026. Nah kalau kita lihat yang ini kan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2025. Ini tuh jadi 2 pangkat 2026. Bentuknya tuh kan sama yang ini ya. Jadi ini bisa dicoret nih atas sama bawah. Jadi akibatnya nanti yang atas karena sama-sama 3 plus 2 pangkat 2026, yang nyisa tuh kan cuma 17. Jadi buat soal nomor 1 ini jawabannya 17 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q? Nah, sekarang gini ya. Kuantitas P itu 2 log sesuatu, ini sama dengan 3 min 2 log X kuadrat. 3 min 2 log X kuadrat ya. Jadi gini aja deh. Coba, gimana ya? Ini kita bikin semua jadi 2 log deh. Jadi 2 log. Nah, ini 5 X minus 7 dibagi X kuadrat. Nah 3 itu teh sama aja kayak 2 log 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 log 2 pangkat 3 berapa? 2 log 8 kan. Dikurangi 2 log X kuadrat gitu. Ya, jadi si 3 ini nanti kita ubah dulu jadi 2 log 8. Nah kalau operasi pengurangan ada logaritma, 2 log, misalnya kita punya A log A, A log B dikurangi A log C, jadi A log B per C gitu ya. Jadi yang nanti yang dikurangin ini bisa langsung jadi operasi pembagian. Jadi 2 log, ini 5X minus 7 per X kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 2 log 8 per X pangkat 2 gitu. Nah nanti kita tinggal samain yang dalamnya, si 2 lognya mah biarin aja. Ya. Gini ya. Jadi kan bentuk ini terjadi lebih sederhana. 5X minus 7 per X pangkat 2 sama dengan 8 per X pangkat 2 gitu ya. Ini bisa kita coret. Nah jadi kita dapat nanti 5X sama dengan 15 ya. Akibatnya si X-nya kita dapat sama dengan 3. Jadi kuantitas P-nya di sini setengah kali 3 itu kan 3 per 2. Nah, Q-nya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya ya P lebih dari Q gitu ya. Kan 3 per 2 itu 1,5. Jadi buat soal nomor 2, jawaban yang tepat di sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, diberikan fungsi F, inputnya itu ya, akar 6X plus 1. Gini. Sama dengan X pangkat 2 minus 8X tambah 23 dengan X-nya lebih dari 1 ya. Kalau F inverse adalah inverse dari F, maka nilai F inverse 7 berapa? Jadi caranya tinggal dibalik aja kalau inverse tuh ya.
Jadi F inverse yang jadi inputnya sekarang si X kuadrat minus 8X plus 23 gitu. Ini sama dengan hasil yang di input tuh. Akar 6X plus 1. Yang ditanya tuh kan di sini F inverse 7 ya. Jadi yang harus kita samain ini sama ini gitu. Ya. Jadi gimana tuh? Jadi X kuadrat dikurangin 8X tambah 23. Ini tuh sama dengan 7. Jadi X kuadrat minus 8X 23 dikurangi 7, 16 kan? Sama dengan 0. Ini kalau difaktorin tuh jadi X min 4 kuadrat sama dengan 0. Yang bikin dia 0 di sini adalah X sama dengan 4 gitu ya. X sama dengan 4. Dapat kan? Ini X sama dengan 4. Tunggal input aja ke sini langsung. Akar 6 kali, nah X-nya ganti sama 4 ya. Tambah 1. Jadi akar 24 tambah 1. Akar 25. Ya 5 kan. Jadi buat soal yang ke-3, ini jawabannya yang D. Nah, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini jarak vertikal sembarang titik X1 Y1 ke garis L. Y sama dengan AX plus B. Definisikan sebagai berikut ini. Ya. Nah, kalau jarak vertikal titik A dan B ke garis L, pada gambar ini contohnya adalah 2,3. Sekarang kita diminta buat ngitung jarak vertikal titik ini ke garis Y sama dengan 3X plus 5. Jadi ini kan Y sama dengan 3X plus 5 ya. Jelas dong yang mana yang jadi A, yang mana yang jadi B. Ini tuh jadi A-nya, ini jadi B-nya ya. Ini A, ini B. Nah, sekarang tinggal kita uji titik-titiknya satu-satu, ya. Yang pertama di sini titik minus 2,5 ya. Tinggal ikutin si rumus itu. Minus 2,5. Berarti ini nanti jadi X1. Ini jadi Y1. Input aja ke rumus ini. Ini sama dengan mutlak dari Y1-nya tuh kan 5 ya. A-nya tuh 3. Dikurangi dalam kurung 3 gitu ya. X1-nya minus 2. Tambah B ya. B-nya di sini 5 kan. Nah, ini gini ya. Ini jelas ya, jadi tadi A-nya 3. B-nya 5 gitu. Jadi nanti tinggal kita gonta-ganti masukin ke formula yang ini. Terus lanjut dulu deh bawahnya. Ini 1,0. Ini sama. Ini juga bakal jadi X1 Y1. Nah, tinggal kita gonta-ganti aja di sini ya. Jadi sama dengan Y1-nya di sini tuh 1 kan. Y1-nya 0. Dikurangi A-nya tuh 3. Yang tetap mah ininya si A-nya ya. A sama B-nya tuh. X1-nya tuh 1. Tambah B. B-nya 5 ya. Nah, terus yang bawahnya 3, min 1. Ini X1-nya. Ini Y1-nya. Jadi ini sama dengan Y1-nya berapa tuh? Min 1 minus dalam kurung 3 kali 3 ditambah 5 ya. Pokoknya si A sama si B-nya mah tetap. Yang beda cuma X1 sama Y1-nya kan. Nah, jadi berapa nih? Bentar, ini minus 6 tambah 5 min 1 ya. 5 min 1 jadi 6. Ya, ini mah udah plus. Terus ini 3 tambah 5, 8. Jadi 0 kurang 8 minus 8. Mutlakin jadi 8. Yang ini 9 tambah 5, 14. Min 1, min 14. Minus 15 kan. Nah ini. Udah, tambahin semua nih. Ya. Tambahin semua. Jadi berapa nih?
6 tambah 8, 14 tambah 15. Kan yang ditanyanya jumlah jarak vertikalnya tuh. Ya 29 nih. Ada nggak jawabannya? Yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui sistem persamaan ini 2x min y tambah 3z sama dengan min 10, 2x plus y sama dengan 10, y min 3z sama dengan 16. Nah, sekarang dikasih tahu x min 3z sama dengan t gitu ya. Maka nilai dari 2t berapa? Coba ya di sini kita jumlahin aja dulu yang ini ya. Supaya muncul itu x-nya gimana ya? X min 3z. Dari persamaan 1 sama 2 dapat nggak sih ini? Coba ya. 2x min y tambah 3z sama dengan min 10. Terus 2x plus y ini sama dengan 10. Oke. Ini dari persamaan 1 sama 2. Ini kalau kita jumlahin aja. Si y-nya kan hilang nih. Jadi 2x tambah 2x itu 4x. Ya ini kita tambahin. Ditambah 3z sama dengan 0. Terus yang bawah itu teh jadi y min 3z ya. Coba kita eliminasi yang bawah ini nih. Oh, yang 1 sama 3 aja ya kita lihat nih. Kalau nggak ini sama itu. Jadi gimana tuh? 2x min y tambah 3z sama dengan min 10. Terus ini y min 3z sama dengan 16 gitu ya. Nah ini tambahin aja. Jadi berapa nih? 2x min y tambah y mah habis ya. Ya udah ini sisanya 2x doang kan. Ini sama dengan 6. Oh, udah jadi si x-nya kita dapat berapa nih? X-nya dapat 3 ya. Masukin aja kita ke sini. Ya, jadi 4 kali 3 ditambah 3z sama dengan 0. Jadi 3z sama dengan minus 12. Nah, z-nya kan sama dengan minus 4. Sekarang ditanya x min 3z. Nah, saya nggak kebayang bentuknya gimana ya. Tapi ya udah kagok lah ya. Kayak gini nanti pasti teman-teman ada yang nemu polanya kayak gimana. Langsung dapat x min 3z ya. Jadi x min 3z itu sama dengan t katanya. Jadi 3 minus 3 kali minus 4. Ini t sama dengan t. Jadi 3 ditambah 12 berapa nih? 3 tambah 12 ya 15 kan? Jadi 2t berapa di sini? 30 ya. 2 kali 15. Gitu. Jadi kita eliminasinya 2 kali nih, gampang sih. Dieliminasi juga nggak terlalu aneh-aneh ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 6 kita dikasih flowchart kayak gini. Ini langsung aja ya. Kalau inputnya 6, ini Z-nya 30, Z-nya 3. Kalau inputnya 8, Z-nya 30. Dikasih input 8, nilai K-nya berapa? Berarti langsung aja kita cek yang kedua ya. Yang kedua tuh berarti kalau X-nya sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan 8 per 2 teh berarti 4 ya. Tambah 3. Ya. Berarti di sini Y-nya sama dengan Y-nya berapa tuh? Y-nya 7 ya. Jadi Y-nya sama dengan K ditambah 7 kali 3 ya. 7 kali 3 teh 21. Katanya outputnya ini teh 30. Ya.
Jadi Z di sini langsung sama dengan max dari W-nya tuh K plus 21,7. Dia masuk jalur yang ini kan, karena dia tidak tuh. Ya. Tuh, masuk jalur yang ini. Nah, Z-nya outputnya tuh 30. Jadi 30 sama dengan max dari K plus 21,7. Ya, berarti ya nilai si K plus 21 nya tuh harus 30 gitu. K plus 21 sama dengan 30. Jadi nilai K-nya ya 30 kurang 21 ya 9 ya. Jadi kita dapat di sini nilai K-nya sama dengan 9. Soal yang ketujuh, perhatikan grafik garis berikut yang ditanya panjang garis AB. Nah, berarti kita harus tahu koordinat A sama B-nya dulu ya di sini. Kita lihat ya, ini si titik yang di bawah ini kan 4,3, artinya si X-nya tuh 4 ya. Ini kita gambar dulu deh. Kita tandain dulu maksudnya ya. X-nya 4, berarti si Y-nya 3 ya. Nah, udah dapat tuh koordinat Y di titik A pasti 3 gitu ya. Nah, kalau yang titik yang di atas ini kan 2,5, berarti X-nya 2. Terus Y-nya 5, ya nggak? Nah, terus koordinat A dapat dong. Ini A 2,3. Nah, kalau koordinat B-nya gimana? Nah, ini tinggal koordinat B. Wah, si koordinat B-nya ini tuh cuma dikasih tahu X-nya tapi Y-nya belum tahu ya. Gimana ya? Bentar. Ini tuh kan garisnya tuh garis lurus ini tuh jadi gradien dari gradien garis yang segitiga ini. Gradien garis lurus yang ini. Itu bisa jadi patokan gitu ya. Kita pakai garis miring di sini. Maksudnya gini ya, kita mau cari kemiringannya dulu berapa. Lihat garis segitiga yang ini. Ini saya kasih warna dulu ya si segitiganya. Nah, dari 2 ke 4 tuh jalan berapa satuan? Jalan 2 satuan kan? Ini tuh jalan 2. Terus dari 3 ke 5, ini dari 3 ke 5 ya. Ini tuh jalan 2 satuan gitu. Berarti 1:1. Oke, ini juga si segitiga yang kecil di atas. Si gradiennya kan pasti sama gitu kan. Kemiringannya ya. Nah, 2 sama 2. Kita lihat ya. Dari 2 ke 4, ini kan jalan 2 satuan. Nah, kalau dari 2 ke 0, jalan berapa satuan? Jalan 2 satuan ya. Jadi ini tuh jalan 2 satuan. Berarti kalau ke sini jalan 2 satuan, ke atas juga kudu jalan 2 satuan si tinggi ini. Nah, ini kudu 2 satuan. Berarti koordinat yang titik ini ya. Ini tuh pasti 7 gitu kan. Ya, ini tuh titik potongnya tuh berarti 7. Oke, terus ini tuh gambarnya gini sebenarnya si titik B-nya ya. Nah, ini titik B-nya tuh ada di bawah sini. Ya, ini aslinya soalnya kayak gini nih titiknya ya. Nah, ini titik B-nya ada di sini. Cuman ini ya saya benerin aja nanti di modulnya ya. Nah, berarti koordinat titik B-nya ini adalah 4,7 ya. Nah, buat ngitung jarak, berarti jarak mah tinggal D sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat gitu ya. Jadi D-nya di sini sama dengan akar dari ini aja 4 kurang 2 berapa? 2 kuadrat kan? Tambah 7 kurang 3, 4 kuadrat gitu ya. Nah, ini jadi 4 tambah 16 berapa tuh? 20. Akar 20, 2 akar 5 ya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ini yang A. Ini soal aslinya titik B-nya di sini ya. Nanti dibenerin aja bukan di atas, ini gambarnya kayaknya terlalu atas ya. Nah, ini soal yang ke-8.
diketahui sebuah titik PA, B ya. Dengan A sama B-nya itu bilangan real katanya ya. Apakah titik PA, B itu berada di kuadran ketiga? Nah, di sini kita gambar dulu aja ya, kuadran tuh kayak gimana. Nah, ini sumbu X sama sumbu Y-nya saya bikin dulu ya. Nah, ini kan kuadran tuh ada 4 ya. Nah, ini kuadran 1. Kalau kuadran 1, X sama Y-nya positif. Ini kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2, X-nya minus, tapi si Y-nya plus. Nah, ini kuadran 3, X minus, Y minus. Terakhir, kuadran keempat ya, X-nya plus, Y-nya mah minus gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini gini gerak. Saya copy dulu ya. Kita pakai informasi di soal dulu. Yang pertama ya, kita dikasih titiknya tuh A plus B sama dengan minus 2. Itu teh berarti kan titiknya PA, B. Kombinasi yang menghasilkan minus 2, kita pilih yang gampang aja di sini ya. BTW kuadran ketiga teh di sini. Ini saya copy ya. Ntar, ini saya copy aja gambar kuadrannya. Ini biar jelas ya. Ini saya pakai kombinasi A sama B-nya misalnya ya. A-nya saya pakai minus 3 gitu ya. Si B-nya pakai berapa tuh supaya jadi 2? Minus 2. B-nya pakai 1. Berarti minus 3,1 aja di mana tuh titiknya? X-nya minus 3 di sini misalnya ya. Y-nya 1 gitu di sini kan. Nah, gini ya. Ini titiknya. Ini di kuadran kedua. Tapi bisa nggak dia kalau di kuadran ketiga? Nih kuadran ketiga tuh yang ini. Saya pengen ngewarnain dulu deh ya. Pokoknya kalau konsisten jawabannya tetap di kuadran kedua gitu ya. Atau tidak di kuadran ketiga ya berarti cukup. Tapi kalau misalnya dia jatuhnya kita nemuin satu titik di mana dia jatuh di kuadran ketiga, berarti kan nggak konsisten. Bisa iya bisa nggak. Saya pakai titik ini ya. Titik P di mana A-nya, A-nya saya pilih ini ya. A-nya berapa ya supaya jadi minus 2? Min 1 sama min 1 gitu ya. Nah, ini gini gerak. Saya gambarnya min 1 di sini. Min 1 lagi di sini. X-nya min 1, Y-nya min 1 ya. Kan si titiknya mah PA, B ya. Min 1, min 1 teh titiknya nanti jatuh di sini. Jadi dia bisa di kuadran ketiga, bisa enggak. Jadi pernyataan 1 mah tidak cukup jawabannya gitu. Ya, ini TC aja tidak cukup. Nah, pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 kita dikasih persamaan kayak gitu. Saya di sini pernyataan kedua ya. Nah, pernyataan kedua dikasih bentuk A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 2AB plus 1. Oh, ini gini deh. Si 2B-nya saya pindahin ya ke sebelah kiri. Terus difaktorin. Jadi A pangkat 2 minus 2AB plus B pangkat 2 sama dengan 1. Sok, udah ini difaktorin ya. Kalau ini difaktorin kan jadi A min B pangkat 2 sama dengan 1. Ini mah ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa A min B sama dengan 1 atau A min B sama dengan plus 1 ya. Sama dengan 1, satu lagi sama dengan min 1. Berarti kita kudu nyoba dua ini. Gitu ya. Ya, tuh ini mah bisa di kuadran 3 bisa enggak ya. Kenapa ya? Cobain aja titiknya nih misalnya kita mau pilih ya. A-nya 2 gitu ya. Kita ambil aja di sini A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 1 gitu. Ini kan dua-duanya positif tuh. Ya, dua-duanya positif saya gambar di kuadran sini. Ya. Nah, ini kuadran 3-nya di sini saya pengen warnain dulu ya. Yang ini. Nah, ini kuadran ketiga ya. Nah, itu saya ambil yang pertama aja. Yang A minus B sama dengan 1. Berarti si A-nya 2. Si B-nya 1 kan. Itu tadi di kuadran 1 jatuhnya. Betul nggak? 2,1 tadi di sini kan. Titiknya kurang lebih. Nah, ini saya titikin dulu ya. Nah, di sini. Ini kuadran 1. Tapi bisa nggak dia jatuhnya di kuadran 3?
Kalau A-nya minus 2, B-nya minus 3, dua-duanya minus gitu ya. Min 2, min 3. Bisa nggak? Ini pakai yang kedua nih. Min 2, min 3. Sebenarnya udah tahu kayak gitu sih, udah aja kalau ada dua kemungkinan gitu mah nggak usah dicoba lah ya. Udah pasti nggak cukup aja jawabannya. Nah ini jatuh di kuadran ketiga kan. Ya nggak? Min 2, min 3 teh berarti X-nya min 2. Y-nya minus 3 di sini nih misalnya ya. Jadi bisa iya, bisa enggak ya. Jadi jatuhnya nggak boleh ada yang di kuadran ketiga, ada yang enggak gitu. Jadi pernyataan 2 juga ini nggak cukup. Ya, coba kalau digabung ya, kalau bersama-sama gitu. Terus ini kita coba ya kalau bersama-sama ya. Kalau bersama-sama kan berarti kita punya A plus B sama dengan minus 2. Satu lagi dua kemungkinan ini nih. Ya. Pokoknya kalau dia terletak di kuadran ketiga, baik si X maupun Y-nya kudu minus aja. Coba yang ketiga ya. Nah, pernyataan 1 dan 2 ini bersama-sama maksudnya ya. Di sini saya punya ini nih, A plus B sama dengan minus 2. Ya, ini saya copy aja. Berarti ini kita eliminasi sama dua persamaan nih. 1 sama A min B sama dengan 1. Nah ini ya, kita eliminasi sama ini. Satu lagi sama yang ini. Eliminasi gitu ya. Nah, coba kita lihat ya di sini. Berarti kalau misalnya ini kita selesaiin, dapatnya gimana tuh? Yang pertama dulu deh. Ini tar, saya ke atasin dulu ya. Ini teh berarti jadi A-nya berapa? Kita tambahin aja ya. Jadi 2A sama dengan min 2 tambah 1 teh min 1. Si A-nya sama dengan min setengah. Berarti B-nya berapa tuh? Min setengah dikurang berapa supaya jadi 1? Min setengah minus min 1 setengah ya. Cocok nggak ya? Min 1 setengah, min setengah minus 2 cocok ya. Udah jadi ini lihat gerak. Ini A-nya minus, B-nya minus. Berarti kalau dua-duanya minus, ini masuk di kuadran ketiga. Ya, kuadran 3 nih. Saya tandain dulu. Nah, kalau yang ini, kita eliminasi ya. Berarti kita tambahin aja nih. Jadi 2A sama dengan minus 3. Si A-nya sama dengan min 1 setengah. Si B-nya min 1 setengah tambah berapa supaya jadi min 1? B-nya teh berarti min 1 setengah. Min setengah ya. Kalau nggak min 1 setengah, min setengah teh minus 2 ya, cocok nih. Lihat gerak si A-nya minus, si B-nya minus. Ya ini kuadran 3 juga. Nah kalau misalnya kita dikasih dua pernyataan yang digabung gitu, sama-sama di kuadran ketiga, ya ini kita simpulin cukup gitu. Ini jawabannya yang mana nih? Yang C ya, dua pernyataan bersama-sama cukup. Tapi kalau misalnya satu doang ini nggak cukup. Gitu ya. Nah lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah diketahui di sini UN adalah barisan, suku ke N barisan geometri. Yang suku-sukunya positif gitu ya. Nah di sini barisan geometri. Berarti urusannya sama rasio ya. Nah nilai dari U4 tambah U6 tambah U8 sama dengan 4 kali 1/U4 tambah 1/U6 tambah 1/U8. Ingat aja barisan geometri itu berarti gini nih. U4 tambah U6 tambah U8. Kalau barisan geometri U1-nya A, suku keduanya AR, suku ketiganya AR pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kita beresin aja dulu ya. U4 teh berarti AR pangkat 3 kan. Ini AR pangkat 3 ditambah suku ke-6 itu AR pangkat 5. Suku ke-8 AR pangkat 7 ya. Ini sama dengan 4 dikali, ini kita samain penyebut dulu ya nanti ya. 1 per AR pangkat 3 tambah 1 per AR pangkat 5 gitu ya. Tambah 1 per AR pangkat 7 gitu ya. Nah gini. Nah gimana nih, samain penyebut dulu aja.
Ini berarti 4 dikali penyebutnya jadi berapa tuh? Jadi A R pangkat 7 aja ya. Jadi biar setara, yang ini kita kalian R pangkat 4. Jadi sini kita bisa tulis R pangkat 4. Tambah yang ini kita kaliin R pangkat 2. Ya. Ditambah yang ini kita kaliin 1 ya. Gini. Ini kan sama dengan yang itu tuh. AR pangkat 3 dikali AR pangkat 7 sekian-sekian gitu ya. Nah, jadi yang ini AR-nya ini kita keluarin aja ya. Si A-nya bisa kita keluarin kan. Coba lihat. Ini A-nya kan sama nih. Kita keluarin ya A-nya ya. Jadi gimana nulisnya nih? A dikali oh, kita bikin aja supaya sama kayak gini. Gimana ya? Berarti ya supaya sama gini aja. Ini jadi AR nih. Ini bisa kan? Ini jadi AR. Oh enggak, ini R pangkat 3 ya jadinya ya. Coba ini AR pangkat 7. Oke, berarti ya. Ini A dikali R pangkat 3 ditambah R pangkat berapa lagi tuh? R pangkat 5 tambah R pangkat 7. Jangan gini deh. Kalau kita keluarin R pangkat 3-nya gimana? Nah, kita keluarin R pangkat 3-nya. Itu jadi 1 ditambah R pangkat 2. Ya kan? Ditambah R pangkat 4. Nah, lihat gerak. Ini kan sama ya. Ini bisa kita buang dong. Lihat bentuk ini nih sama nih maksud saya ya. Ini. Ya, ini kita buang sama yang ini nih. Karena sama. Nah, jadi kan kita punya AR pangkat 3 sama dengan 4 per AR pangkat 7. Ya. Jadi AR pangkat 3 di sini ya. Ini tinggal kita kali silang. AR pangkat 3 kali AR pangkat 7 jadi berapa tuh? AR pangkat 3 kali AR pangkat 7 sama dengan 4. Ini teh jadi A pangkat 2 kali R pangkat 10 sama dengan 4 gitu ya. Kita buat aja ini jadi AR pangkat 5. Nah, ini kan U6 nih. Cuman pangkat 2 ya. Ini sama dengan 4. Terus suku-sukunya positif, cenah. Ini akarin aja kiri kanan. Dan kebetulan yang ditanyakan U6. Ini teh AR pangkat 5 kan. Nah, kita nemu teh bentuk ini nih. Tuh. AR pangkat 5 teh suku ke-6. Nah, karena suku-sukunya positif, kita tarik akar di kiri sama di kanan. Itu ya, ini ditarik akar. Jadi AR sama dengan akar 4 berarti 2 kan, karena suku-sukunya positif. Ya. AR pangkat 5-nya, sorry. AR pangkat 5 ya, karena ini kan akar pangkat 2 dikuadratin. Nah, ini suku ke-6, harus tahu nih. Tuh, ini suku ke-6. Ya, saya tulis U6. Nah, yang ditanya suku ke-6 kurangin 10. Jadi, di sini saya tulis ya suku ke-6 dikurangi 10. Itu teh sama dengan 2 dikurangin 10. Ya, minus 8 kalau gitu ya. Ada nggak jawabannya? Nah, ini tuh ada tuh yang C ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui PQRS itu, PQR sama S itu adalah matriks berordo 2 kali 2. Ya, jadi ini matriks tuh. Harus hafal sifat-sifatnya nih. P sama dengan Q inverse. Terus S kali Q sama dengan R. Harus ingat matriks ini nih. Misalnya kita punya matriks, ingat nggak ya? Waktu kelas 11 tuh AX sama dengan B. Jadi kalau misalnya kita mau nyari matriks X, itu teh sama dengan A inverse kali B gitu. Nah, coba pernyataan 1 nih kita uji ya. BTW ini teorinya ya, sifatnya. Ya. Nah, coba ini pernyataan 1. Kita teh punya ini. P sama dengan R inverse S. Juga 1P sama dengan R inverse S. Nah, ini benar gak tuh?
Coba, itu berarti kalau kita samain aja ya di sini ya S. Berarti kan di sini kan SQ sama dengan R ya. SQ sama dengan R. Jadi si S-nya itu kita bisa ganti dong sini. Tar S ini gimana ya? Berarti kalau misalnya kita punya SQ sama dengan R, kita mau cari S-nya aja di sini. S itu teh sama dengan, berarti kita kasih inverse di kiri sama di kanan nih. Nih, kita punya SQ, ini kita kasih inverse ke inverse. Lihat ya, saya kasih ke inverse gini. Kita kan punya S dengan R. Nah, ini kita kasih key inverse di sini. Ini kasih key inverse di sini gitu ya. Nah, jadi kan key ketemu key inverse ini hilang. Ya enggak? Jadi S di sini tinggal matriks S tuh. Ini teh sama dengan R kali key inverse. Nah, jadi ini kita masukin ya, P sama dengan R inverse dikali S-nya kita ganti sama ini. Sama R key inverse. Jadi berapa nih? Nah, R inverse kali R kali key. Nah, ini hilang kan? Key-nya key inverse. Itu ya. Jadi, karena R inverse sama R-nya hilang, jadi P sama dengan key inverse. Oke. Nah, udah kita ketemu nih pernyataan satu ini kan cocok nih sama yang diketahui. Jadi satu teh benar. Nah, coba pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua, sini aja deh. Kita punya pernyataannya S sama dengan QR inverse di inverse. Ingat kalau inverse di inverse-nya berarti tinggal dibalik gitu ya. Jadi kayak gini, QR inverse ini teorinya juga sedikit saya kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya kita punya matriks AB, ini sifat matriks nih. AB di inverse, ini teh kudu sama dengan B inverse dikali A inverse gitu. Ya. Jadi S di sini teh sama dengan, nah berarti ini dibalik nih. Awalnya R inverse di inverse, jadi gimana tuh? Coba R inverse di inverse. Gini kan? Terus dikali Q inverse gitu. Jadi S ini teh sama dengan R dikali Q inverse. Cocok nggak tuh? Nah, ini kan kita udah dapat nih. Di sini S sama dengan R Q inverse dari sini. Berarti ini juga benar tuh. Ya, satu benar, dua benar. Terus pernyataan ketiga. Di sini kita punya Q inverse sama dengan S dikali R inverse. Ya, berarti kalau yang ditanyanya Q inverse di sini, ini bagusnya gimana ya? Kan Q inverse sama dengan P ya. Katanya Q inverse sama dengan P. Terus tadi berlaku ini nih. P sama dengan R inverse kali S. Betul nggak nih yang pertama nih? Jadi ini Q inverse katanya sama dengan P sama dengan R inverse kali S. Nah, ini kan si matriks mah nggak komutatif atau? S kali R inverse sama yang ini teh beda nih. Dia kalau dikali nggak komutatif, harus hafal sifat matriks. Di sini ya. Jadi Q inverse sama dengan R inverse kali S, yang ini masalah. Jadi jawabannya di sini ya cuma 1 dan 2. Nah, tapi teori yang perlu diingat, yang perlu dihafal tuh yang ini ya, yang saya kotakin nih. Ya, sifat matriks. Ingat aja ini nih, saya kotakin. Ya, ini dicatat gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B itu 1 dan 2 ya. Jelas ya?
Soal nomor 11, diberikan hubungan himpunan K, L, dan M pada diagram menu berikut. Nah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Nah, ini saya copy paste aja dulu ya. Saya kecilin ya. Kita cek pernyataan sama-sama. Yang pertama, K diiris L, terus diiris M. K diiris sama L dulu deh. Berarti kalau kita warnain tuh yang ini kan. Terus diiris sama M. Diiris sama M mah nggak ada irisannya ya. Karena kan dia nggak berpotongan sama M. Berarti ini himpunan kosong. Bener nggak? Ya bener deh. Satu bener udah 3 pasti benar. Terus saya langsung cek 4 deh ya. Cek 2 dulu deh. Ya ini saya copy dulu. Saya cek yang nomor 1, terus saya cek nomor 2 ya. K diiris M. K diiris M tuh yang ini. K, terus ini M ya. K diiris M. Ini kan. Terus gabung sama L diiris M. L diiris M tuh berarti yang ini. Nah ini. Nah ini subset dari M. Ya himpunan bagian dari M. 2 juga benar. Nah sekarang terakhir kita cek yang 4 aja di sini ya. K gabung M. Komplement. Berarti K gabung M tuh yang ini kan. Yang bukan tuh berarti ini nih. Ya ini saya warnain aja yang bukan tuh. Nah ini saya pengen warnain dulu ya. Yang bukan K atau M aja jangan diwarna ya. Si K sama M nya jangan kena warna gitu. Nah ini kan. Nah ini kayak gini. Nah ini K gabung M. Terus komplement. Berarti si yang M nya nggak boleh ke warna tuh lingkaran yang itu. Tapi kalau L mah boleh ya. Nah, L boleh ke warna. Nah, katanya dia subset dari L. Bukan nih, bukan himpunan bagian dari L. Ini mah himpunan bagi semua juga kan bisa tuh ya. Yang bukan K sama M juga bisa. Yang bukan KL sama M juga bisa. Yang luar juga, yang luar juga. Jadi yang 4 mah salah nih. Jadi yang benar udah pasti 1, 2, dan 3 gitu. Ya. Jadi jawabannya tuh yang A ya. Nah, soal yang ke-12 diberikan suatu data kayak gini ya. 4, 5, 7, 7, 8, 6, 9, 8, 9. Manakah dari 4 pernyataan berikut yang benar? Ini kita tambahin aja dulu deh semua ya. Berapa nih? 9 tambah 14, 23 ya. Ini 31, 37, 46, 54, 63 kan. Kita tulis dulu deh di sini. Berarti ya 63 tuh rata-ratanya kalau kita tambahin sama, jika X sama dengan 8 katanya itu adalah 7,5. Jadi gimana nih? Saya tulis dulu aja ya. Jadi 63 tambah X. X-nya teh berarti kita ganti sama 8 aja ya. Dibagi berapa data totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. X barnya sama dengan 71 bagi 10, 7,1. Jadi benar nggak soal nomor yang pernyataan satunya? Rata-ratanya 7,5. Salah ya. Ini yang kedua juga, yang ketiga juga udah pasti salah. Ini pernyataan 1 dulu ya. Jadi udah aja, langsung kita cek ke pernyataan 2, benar nggak? Jangkauan adalah 5 jika X-nya 3. Jadi kita ganti X-nya sama 3 nih. Jangkauan terbesar kurangin terkecil. Berarti 9 kurang 6. Ya 3 kan. Udah aja. Yang ini jangkauannya 5 dia bilang. Salah tuh. Jadi 1, 2, 3 salah udah pasti 4 doang yang benar. Jadi jawabannya pasti yang D gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal isian. Dari angka 1, 2, 3, 4,
5 sama 6 akan disusun bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya katanya kudu kurang dari 4000 dan terdiri atas 4 angka berbeda. Berarti kemungkinan angka yang boleh dipakai ya di kepala kalau nggak 1, 2, sama 3. Bakal ada 4 slot kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kita oprek si kepalanya dulu aja ya. Nah, kepalanya bisa dipakai. Yang bisa dipakai di situ pilihannya kalau nggak 1, 2, 3. Ini saya copy aja ya. Ini kalau kepala depannya 1. Terus saya copy lagi. Ini kalau kepala depannya 2. Kalau kepala depannya 3 gitu. Jadi yang pertama ini 1. Ini 2 sama 3 gitu ya. Berarti kan masing-masing ini cuma satu kemungkinan nih. Terus kalau ganjil, di sini yang ganjil ya. Ganjil itu ada berapa pilihan angka tuh? Kalau nggak 1, 3, 5. Nah, kalau angka depannya 1, si satunya kan nggak boleh dipakai lagi. Ya, berarti kemungkinan di ekornya atau di buntutnya, ini tuh kalau nggak 3 ya 5 gitu. Kalau nggak 3, 5. Sama yang ini juga, yang angka 3 tuh yang depannya ganjil. Ini kalau nggak 1, 5. Nah, kalau kepalanya 2, dia boleh pakai 1, 3, sama 5. Nah, yang atas kan ini 2 kemungkinan nih. Yang bawah 3 kemungkinan, yang bawah 2 kemungkinan. Nah, sekarang kalau dari 6 angka udah dipakai 2 gitu ya. Sisa 4. Sisa 4. Ini bakal berarti udah dipakai 3 ya, sisa 3 kan. Jadi berapa nih? 12 kali 2, 24. Terus ini udah dipakai 2, sisa 4. Ini bakal ngikutin ya. Ini juga sama, sisa 4, ini sisa 3. Jadi berapa nih? 4 kali 9, 36. Ini kalau kita kali 4 kali 6, 24 ya. Udah, ini kita tambahin semua. Ya, jadi berapa nih? Totalin aja. 24 tambah 36 tambah 24. 48 tambah 36 berarti 84 cara di sini ya. Berarti di sini banyaknya bilangan yang dapat terbentuk. Ada berapa tuh? 84 ya. Soal nomor 14 diberikan gambar persegi ABCD sebagai berikut. Nah, yang ditanya jarak terdekat dari E dan G melalui A yang mana? Nih saya tebelin pakai garis hijau ya. Anggap aja ini berarti kayak persamaan garis gitu, tau nggak? Ya, ini kan persegi ya. Berarti kalau saya gambar di sini garisnya itu D sama H. Berarti koordinat si D 0,36. Kenapa? Karena panjangnya kan 36 persegi ya. Terus koordinat H 36 kurang 12 aja. Ini 24 gitu ya. Ini X, ini Y. Terus di sini kita mau nyari EF. Jarak EF kan sama kayak AG, iya nggak? Nah, ini gini ya. Sebenarnya pakai kesebangunan juga bisa ya kalau mau gampang mah. Lihat gerak. Jadi yang ini kan bandingin segitiga kecil sama segitiga yang besar. Nah, EF ini sama aja kayak AG kan? Ya. Jadi kalau segitiga kecil mah alasnya X, segitiga yang besar itu alasnya sebanding sama yang ini 0,24. 24. Terus kalau segitiga yang besar tingginya ya segitiga yang kecil dulu deh. Tingginya berapa nih? 12 kan, kasih tahu nih di soal ya. 12 tingginya. Nah, kalau segitiga yang besar itu 36. Ya kan, dari atas ke bawah. Coret aja nih ya. Bagi 12 1, yang ini 3. Berarti si X-nya nanti kita dapat 24 bagi 3 kan 8 kan. Terus jarak E ke G. Nah, kalau itu panjangnya 12 berarti ini titik E. E ke bawah aja. E ke A berapa tuh? Ini yang merah. 36 kurang 12 24. Ditambah ini nih kan tadi X. Ya. Jadi yang ini 24 gini loh panjangnya. Yang AG-nya tuh 8. Berarti jaraknya tinggal tambahin.
24 tambah 8 sama dengan 32 deh. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Nah, soal nomor 15. Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung dengan volume 768 pi. Ini saya gambar dulu aja ya. Punya tinggi 12 katanya ya. Tingginya 12. Nah, volume tabung itu kan luas alas pi r kuadrat kali T ya. Nah, ini 768 pi berarti sama dengan pi kali r pangkat 2 kali tingginya 12. Nah, ini kita bisa coret pi sama pi-nya. Ini bagi 12 1, bagi 12 buntutnya 4 ya. 64 berarti ya. Berarti jari-jarinya di sini akar 64 tuh 8 ya. Nah, ini satu salah nih, satu jawabannya 6. Harusnya 8. Satu salah ya 3 pasti salah gitu ya. Nah, cek lagi pernyataan kedua. Pernyataan kedua katanya luas permukaan kaleng itu tuh berarti luas alas kan tanpa tutup ya, tambah keliling alas kali tinggi. Ya berarti pi r pangkat 2 tambah 2 pi r kali T gitu ya. Jadi ini pi dikali 64 ditambah 2 pi dikali r-nya tuh kan 8, T-nya 12. Jadi 64 pi ditambah 192 pi ya. Berapa nih? 256 pi. Benar nih ya. Nah, kan 2 benar. Ya, otomatis 4 pasti benar. Langsung aja jadi kita jawab di sini 2 dan 4 saja yang benar ya. Lanjut lagi ke soal nomor 16. Nah, nilai minimum grafik fungsi kuadrat f sama dengan minus f. Ini adalah minus 8 ya. Grafiknya melalui titik min 2,0 dan 6,0. Nah, berarti ini teh motong sumbu X di 2 titik. Dan dikasih tahu titik puncak. Kita pakai rumus ini ya. Y min YP sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat. Tapi kita belum tahu nilai A-nya di sini. XP-nya juga belum tahu. Gimana ya? Kita gambar dulu aja ya di sini. Saya gambar kasar aja ya. Nah, si grafiknya teh kan senyum. Kenapa senyum? Karena ya dikasih taunya nilai minimum. Ya, berarti senyum gitu, smile ya. Saya gambar dulu aja. Ini saya potong separuh. Nah, motong sumbu X teh di 2 titik. Di minus 2 sama di 6. Ya, kasarnya mah gini lah gambarnya ya. Ini X. Ini Y. Berarti ini minus 2 sama 6 kan. Berarti tengah-tengahnya berapa separohnya? Antara 2 ke 6 teh kan jaraknya 8. Bagi 2. 4 kan? Nah, berarti ini sumbu simetrinya tuh ya jaraknya 4 satuan dari angka minus 2 aja berapa? Minus 2 aja kita tambahin 4. Jadi minus 2 tambah 4 itu teh kan 2. Nah, berarti titik ini berapa nih? Minus 8. Karena dikasih tahu kan itu titik minimumnya ya. Yang ini minus 8. Nah, jadi XP sama dengan 2, YP-nya minus 8. Ya. Ya udah di sini tinggal cari A dulu ya. Jadi Y minus Y puncaknya tuh jadi plus 8 sama dengan A kali X min 2 dikuadratin. Pakai satu titik aja di sini ya. Kita pakai titik yang 6,0. Jadi saat X-nya 0, saat X-nya 6, Y-nya 0. 0 tambah 8 kan 8. Ini sama dengan A kali 6 kurang 2 tuh 4 ya. Dikuadratin berarti 16. Nah, si A-nya tinggal kita cari nih. Berapa A-nya? 8 bagi 16 aja. Setengah ya. Nah, sekarang udah dapat A-nya. Udah deh. Tinggal substitusi tuh si titik ini minus 3, P. Kepersamaan fungsi kuadratnya.
Jadi kan Y ini sama dengan A-nya tuh kita ganti aja sama setengah ya. Tadi kan udah dapat. Kali X minus 2 pangkat 2. Nah, si 8-nya yang ini pindah ruas ke sana. Di minus 8. Nah, berarti ini X-nya tuh minus 3. Y-nya tuh P ya. Jadi ini P sama dengan setengah kali min 3 min 2 min 5 ya. Min 5 dikuadratin terus kurangi 8. Jadi P-nya 25 bagi 2 aja. 12,5 dikurangin 8. Ya, P-nya kita dapat 4,5 ntar. Ya. Jadi ini jawaban yang tepat yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini grafik fungsi f. Katanya sama grafik fungsi g ini berpotongan di dua titik berbeda ya. Di P sama di Q. Jadi kalau berpotongan di dua titik tinggal samain aja. F sama dengan G gitu ya. Jadi di sini X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 sama dengan 2X pangkat 2 tambah 3X min 9. Sederhanain aja ya. Ini masing-masing nanti pindahin ke kanan tuh. Ini ke sana ke kanan. Jadi kan kita dapat X pangkat 2. 3 kurang 2 tuh 1 ya. Plus X. Terus hati-hati tuh min 9 tambah 3 minus 6 ya. Sama dengan 0. Kalau kita faktorin kita dapat X plus 3 kali X min 2 sama dengan 0. Cari ya bikin dia 0 berapa nih? Yang satu mah X sama dengan minus 3. Yang satu lagi X sama dengan 2. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan minus 3, masukin aja ke salah satu persamaan. Sini ya, misalnya kita masukin ke persamaan fungsi F ya. Dibuat X sama dengan minus 3. Berarti Y-nya masukin ke sini nih. Yang gampang aja. Ke F boleh, ke G boleh. Jadi min 3 dikuadratin tuh kita dapat 9 kurang 6 kurang 3. Jadi ini 0 kan. Titiknya dapat nih 1 minus 3,0. Satu lagi. Kalau kita masukin si X-nya 2. Jadi Y-nya 4 tambah 2 kali 2 teh 4 kurang 3 sama dengan 5. Jadi ini 2,5. Nah, kan kita udah punya dua titik ini. Terus dikasih tahu katanya ada garis Y sama dengan MX plus N yang tegak lurus dengan garis yang lewat titik potong. Kedua titik potong kurva tersebut. Berarti ya kita cari aja gradiennya dulu ya. Gradien garis yang lewat kedua titik potong itu. MT kan sama dengan delta Y bagi delta X. Berarti 5 dikurangin 0 itu 5. Dibagi 2 minus 3 5 ya. 1. Berarti gradien garis yang tegak lurusnya ini sama dengan min 1. Tumben ini ya. Ini GO rada panjang ini penyelesaiannya ya. Ini saya gini buat 3 soal. Terus katanya dia melalui titik minus 2,5 ya. Ini jadi X1 Y1 nih. Jadi kita langsung aja masukin ke rumus ini. Y min Y1 sama dengan M-nya pasti yang tegak lurus ya. Kali X min X1 gitu. Ya. Jadi Y minus 5 sama dengan min 1 kali X minus 2 jadi plus 2 kan. Jadi nanti kita punya Y sama dengan min X plus 2 minus 2 tambah 5 jadi plus 3 kan. Nah, lihat gerak ini teh jadi M-nya, ini jadi N-nya. Biar cocok tuh kayak yang dimau. Jadi di sini yang ditanyakan M plus N. Ya. M plus N itu teh sama aja kayak min 1 tambah 3. Hasilnya 2 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Nah, soal nomor 18. Di sini kita dikasih fungsi ya. F(ax plus b) sama dengan px kuadrat tambah qx plus r berlaku turunannya tuh kalau gini mah ya. Jadi kalau kita punya f inputnya ax plus b gini sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r berlaku a dikali turunan dari f aksen dari ax plus b. Nah, turunannya terhadap x itu teh berarti 2px plus q. Ya kan? Sekarang kalau kita punya f 2x plus 1 gitu ya. F 2x plus 1. Yang ditanyakan di situ f aksen 5. Ya. Ini teh sama dengan x kuadrat minus 4x tambah 6 gini ya. Ya udah aja berarti ini turunin aja. A-nya berapa tuh yang jadi A? Cocokin sama yang ini. Yang jadi A-nya itu 2 kan, koefisien X nih. Koefisien X itu jadi A. Jadi sini 2, itu kan. Kali F aksen dari 2x plus 1 sama dengan 2x minus 4 gitu kan. Turunannya kan. Nah, sekarang yang ditanya F aksen 5. Berarti kita cari nilai X yang bikin si fungsi ini teh 5 nilainya. Ya. Ini teh berarti sama dengan pasti 2 dikali X minus 4 bagi 2. Cari dulu deh X-nya. 2X tambah 1 sama dengan 5. Jadi 2X sama dengan 4 kan. Jadi si X-nya kita dapat 2. Masukin ke sini ya. Jadi F aksen 5 sama dengan 4 kurang 4. 0 atau ini mah. Bagi 2. 0 kan hasilnya. Ya, jadi soal nomor 18 ini jawabannya yang C ya. Soal nomor 19. Dalam satu kotak gitu ya, dalam satu kelereng. Dalam satu kotak terdapat 5 kelereng kuning dan 7 kelereng merah. Jadi ada 5 kuning terus 7 merah. Aldi akan mengambil 2 kelereng satu per satu secara acak ya. Mengambil 2 kelereng satu per satu secara acak tanpa pengembalian. Peluang kedua kelereng yang terambil memiliki warna berbeda. Warna berbeda itu bisa yang pertama kuning dulu keambil, kan satu per satu. Terus merah. Terus bisa sebaliknya, merah dulu baru kuning. Jadi kuningnya sekarang ada berapa nih? Ada 5 kan? Dari totalnya 12 kelereng. Kali merah tuh berarti 7 per 11. Udah. 35 bawahnya berarti 132 ya. Kalau merah dulu, merah teh awalnya ada berapa nih? Merah ada 7 ya. 7 berarti bagi 12 kali 5 per 11. 35 per 132 juga. Oh ya udah aja gini, tinggal dijumlahin katang ini mah. Justru malah peluangnya yang gampang, biasanya peluangnya yang susah. Ini tambah ini. Jadi berapa tuh? Peluang totalnya 70 per 132 kan. Jadi bagi 2 aja nih. Atas bawah. Kita dapat nanti 35 per 66. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 20. Fungsi dengan variabel 3 pangkat X min 2 memenuhi persamaan ini. Di antara pilihan berikut yang mungkin untuk X sama dengan 3. Ganti aja X-nya sama 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 kurang 2. Langsung aja ya, 3 pangkat 1
kurang dari F3, inputnya 3 nih. Kurang dari 3 kali 3 pangkat 2, 27 ya. 27 tambah 2. Jadi ini T3 kurang dari F3 kurang dari 29. Gambar aja ini interval atau garis bilangannya ya. 3 sama 29. Tapi 3 sama 29-nya nggak boleh ke bawah, kan nggak memenuhi. Cari ini, di antara interval ini. Yang memenuhi yang mana tuh yang dipilihan? Coba, 17. 17 teh di sini kan. Ada. 19 ada, 23 ada. Ini ada, 29 mah kan nggak memenuhi karena nggak ada sama dengannya nih. Nggak ada ya. Jadi jawaban yang benar ya di sini 1, 2, 3. Jelas ya?